Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Pelaksana Ibu Nela Widi Astuti, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Yang terhormat kepada narasumber pertama yaitu Anissa Rindi Ayani, dan kepada narasumber kedua yaitu Ibu Hati Nurahayu, Sarjana Pendidikan. Dan yang saya hormati kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online ya, semoga tetap semangat ya. Nah, kegiatan acara webinar pendidikan ini yang diselenggarakan oleh Ilmu Komunikasi Ars University dengan tema Arti Penting Sebuah Literasi dalam Pendidikan untuk memenuhi ujian akhir mahasiswa Ilmu Komunikasi 2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahima Diulha, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2, yang insya Allah akan memandu webinar pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rangkaian acara webinar yang diantaranya pertama, pembukaan yang tadi telah dibuka oleh saya, lalu akan ada pemaparan materi pertama oleh Anissa Rindi Ayani, dan disusul oleh pemaparan materi kedua oleh Ibu Hati Nurahayu, Sarjana Pendidikan. Lalu setelah itu nanti kita akan ada sesi foto ya, jadi diharapkan untuk on cam. Setelah itu kita akan ada penutupan yang ditutup juga oleh saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti, yaitu akan ada pemaparan materi pertama tentang pembiasaan literasi pada remaja oleh teman saya, yaitu Anissa Rindi Ayani, dan akan dimoderatori oleh Fani Rahmawati. Kepada Fani Rahmawati dan Anissa Rindi Ayani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fani Rahmawati Septiani dari Ilmu Komunikasi NIM 4521302 sebagai moderator. Baik, hadirin peserta seminar, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab sebagai kedua pemateri penyampaian materinya. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan dan menyapa para dosen-dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Seminar Ibu Nela Widi Astuti, Sarjana Sosial, Magister Ilkom, yang kami hormati pemateri Anissa Rindiani selaku pemateri 1, dan pemateri kedua oleh Ibu Hati Nurahayu, Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang saya sayangi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati
sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang arti penting sebuah literasi dalam pendidikan. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi. Sebagaimana yang kita harapkan bersama para webinar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantaran terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama ada penyampaian materi untuk setiap pembicara. Kami berikan waktu selama 15 menit. Yang kedua, selama pemateri penyampaian, peserta tidak diperbolehkan melakukan instruksi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri penyampaian, dan sesi tanya jawab hanya 1 atau 3 orang maksimalnya, dikarenakan waktunya sedikit mepet ya. Jadi 1 orang bertanya kepada pemateri 1 dan 2 orang lagi bertanya kepada narasumber pemateri kedua. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Baik, selanjutnya saya akan persilakan kepada pemateri pertama. Yang terhormat kepada anggota kita Anissa Rindiani selaku pemateri 1 untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Fani Rahmawati selaku moderator pada kegiatan webinar ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan dulu terima kasih juga kepada Ibu Hati Nurahayu, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber pada kegiatan webinar hari ini, dan juga kepada peserta yang telah menyempatkan hadir pada sore ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai nanti akhir kegiatan kita, dan dapat memperoleh mungkin manfaat dari materi yang mungkin akan saya sampaikan seperti itu. Nah, pada hari ini, tema dari webinar yang kita angkat adalah mengenai pembiasaan literasi pada remaja. Siapa sih yang tidak mengenal kata literasi? Kata-kata yang selalu digambarkan suatu proses kegiatan membaca dan menulis. Sebetulnya, literasi tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu kemampuan dan keterampilan individu dalam hal membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada hal tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Tetapi mungkin memang tidak mudah bagi suatu bangsa untuk menjadi generasi yang berkualitas. Bahkan perlu memiliki kebiasaan yang dapat mengubah cara pandang hidup dan memiliki struktur nilai norma sosial di masyarakat. Nah, dengan salah satunya adalah dengan pembiasaan membaca. Melalui membaca, kita juga sekaligus dapat mengembangkan keterampilan mulai dari kemampuan memahami kata-kata, kalimat, dan paragraf dalam bacaan hingga memahami seluruh isi bacaan. Karena selain itu, membaca juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti mengurangi tingkat stres, meningkatkan jumlah kosakata yang mungkin belum kita ketahui, meningkatkan kemampuan berbicara secara analitis, yang membantu kita menilai secara objektif fenomena di sosial di masyarakat. Berwawasan luas sehingga dapat menjadi orang yang memahami perbedaan. Dan yang terpenting adalah tentang peningkatan pengetahuan dan dengan demikian
mengembangkan kompetensi diri dengan perkembangan zaman. Sayangnya, dengan segudang manfaat yang bisa didapat dari membaca, masyarakat di Indonesia masih belum bisa menjadikan baca sebagai kebiasaan. Negara Indonesia ini menempati peringkat ke-62 untuk minat baca. Dan dapat dikatakan cukup rendah untuk sebuah negara dalam hal minat masyarakatnya untuk membaca. Peringkat minat baca di Indonesia masih di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pembiasaan baca dengan berbagai cara agar generasi muda Indonesia tetap tertarik dan terbiasa untuk baca. Nah, contohnya dengan cara pembiasaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda di Indonesia adalah dengan membaca buku selama 20 menit di sekolah, dengan mengoptimalkan komunitas baca dan mengadakan kegiatan literasi berbasis di masyarakat. Cara pembiasaan yang pertama adalah mewajibkan siswa membaca buku di sekolah selama kurang lebih 20 menit. Dari cara metode ini adalah untuk para siswa SD, SMP, maupun SMA harus baca buku selama 20 menit di pagi hari sebelum pelajaran pertama dimulai. Karena dulu di sekolah saya pun waktu di SMP diterapkan hal seperti itu. Oleh kepala sekolah sebelum pelajaran pertama dimulai, siswa diwajibkan baca buku yang dipinjam oleh perpustakaan sekolah. Kurang lebih membaca bukunya 5-15 menit, dan itu dapat dikatakan sangat efektif menurut saya. Karena ketika siswa benar-benar menggunakan waktunya, misalnya 20 menit, untuk lebih fokus kepada buku yang sedang kita baca. Proses pembiasaan ini dapat diharapkan menjadi kebiasaan bagi generasi muda jika dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalian bisa menyisihkan waktu luang sekitar 15-20 menit dalam sehari untuk membaca. Medianya bisa apa aja lewat buku apapun jenisnya. Baik itu fiksi seperti novel maupun non-fiksi, e-book, majalah, bahkan koran sekalipun itu nggak masalah. Untuk saya sendiri, saya lebih menyukai baca buku fiksi novel, misalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya baca buku selain fiksi maupun mau itu non-fiksi. Kalau saya tertarik minat dan ada rasa ingin tahu, pasti saya akan bacanya. Dan cara yang kedua adalah untuk membiasakannya dengan mengoptimalkan komunitas membaca. Kita semua tahu bahwa komunitas membaca banyak berkontribusi terhadap minat membaca pada generasi muda. Kegiatan komunitas membaca ini cukup untuk memperkenalkan dunia literasi kepada generasi muda. Tujuannya untuk pengoptimalan dan pengembangan komunitas membaca untuk lebih meningkatkan minat baca pada generasi muda sekarang ini. Cara pembiasaan yang ketiga adalah menawarkan kegiatan literasi berbasis di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, jarang sekali orang datang ke perpustakaan untuk membaca buku, entah karena tidak punya cukup waktu atau tidak ada minat untuk membaca buku. Oleh karena itu, melakukan kegiatan literasi berbasis masyarakat bisa sangat efektif. Cara ini dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata dengan menghadirkan perpustakaan keliling, membangun perpustakaan di tengah lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian membuat perpustakaan semenarik mungkin, melakukan sosialisasi tentang literasi di masyarakat, membagikan buku gratis atau meminjam buku dalam waktu tertentu. Hal ini tentunya pasti akan sangat meningkatkan masyarakat, khusus generasi muda di masyarakat dalam kaitannya dengan dunia literasi. Dan jika diterapkan secara rutin, pasti akan mendorong minat untuk bacanya. Generasi muda diibaratkan aset bangsa di masa depan. Salah satu syarat generasi muda menjadi aset bangsa yang berharga adalah minat dan semangat membaca. Kebiasaan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca generasi muda yang kemudian berdampak pada lingkungan. Dengan demikian, generasi muda di Indonesia akan melahirkan generasi yang kritis, penuh ide-ide cemerlang, wawasan luas, dan kreatif tanpa batas, dan pastinya dapat memberikan atau berkontribusi yang nyata bagi bangsa, serta harus akan prestasi yang bawa nama baik bangsa. Karena sejatinya generasi muda yang hebat akan berdampak besar bagi bangsanya. Generasi muda itu ibarat pisau yang akan kita gunakan untuk memotong sesuatu. Ketika pisau itu tajam, kita dapat menggunakannya sebagai alat pemotong dengan sangat mudah. Tetapi ketika sudah tumpul menjadi sulit bagi kita untuk menggunakannya. Maka kita pasti akan meninggalkan pisau yang tumpul dan menggantikannya dengan pisau baru yang lebih tajam. Nah, sama halnya dengan generasi muda. Jika generasi muda adalah generasi yang berkualitas, mereka pasti akan menjadi
andalan negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa, penggerak zaman, penentu masa depan, dan calon pemimpin negara garda terdepan. Jika generasi muda tidak berkualitas, mereka pasti akan tertinggal dan tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan tentunya akan mempengaruhi kualitas suatu bangsa dari segi sumber daya manusianya. Generasi muda memiliki pengaruh penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tentunya generasi muda akan berdampak besar terhadap saing bangsa jika generasi tersebut merupakan generasi yang berkualitas. Ada beberapa indikator generasi yang dapat dikatakan berkualitas jika mereka berpikir secara kritis, berpikiran terbuka, dapat dengan berpikir dengan wawasan yang luas dalam segala hal. Sifat mereka yang aktif, energik, idealis, kreatif, dan inovatif menjadikan generasi muda sebagai aset yang derajatnya sangat penting bagi suatu bangsa. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan saya menyampaikan materi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, dan kita bisa meningkatkan literasi kita gitu ya. Kita langsung saja ya untuk menyambut pemateri kedua, yaitu tentang arti penting sebuah literasi dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Hati Nur Rahayu S. Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Hati, dipersilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu ya dalam kegiatan bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universiti Adi Rajasa Reswara Sanjaya ya. Fahimah alumni amanah ya. Kemarin baru menghubungi. Katanya ingin tentang literasi yang diberikan judulnya tentang arti penting sebuah literasi dalam pendidikan. Kebetulan saya juga masih belajar ya, sama-sama belajar kita di kegiatan literasi ini. Berikutnya, Fahimah boleh kita pahami dulu apa sih literasi itu ya. Literasi itu sebagai seperangkat kemampuan, keterampilan seseorang, individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tidak hanya menulis karya buku ya, tapi menyelesaikan segala jenis permasalahan, berarti dia berliterasi bagaimana memahami semua kejadian yang dia alami. Pastinya dengan cara berpikir ya, menggunakan kita berpikir dengan apa yang akan terjadi dan hal-hal lain. Malah sebagai literasi itu kalau bisa kita membaca, berpikir, dan menulis atau menjadikan suatu karya. Karya itu bisa berupa buku, bisa berupa karya tulis ilmiah, bisa berupa hal-hal inovasi yang kita baca atau literasi ya. Itu literasi ya, jadi ada keahlian membaca dulu. Membaca itu kan nggak hanya buku, tapi lingkungan sekitar, sehingga jadi ide kan, kalau kita menemukan karya ilmiah itu dari ide-ide hal sekitar ya. Kok buah mangga kok ada yang manis tapi nggak asam, tapi ada yang asam aja, tapi ada yang manis asam, gimana caranya ya supaya bisa jadi manis tapi asam, seger lah gitu ya. Nah itu jadi kan sebagai bahan pertama kita membaca lingkungan, bagaimana kita menghasilkan suatu karya dengan berpikir, lalu menulis, dituliskan hasil penelitian, lalu kita menyampaikan berupa pemaparan atau publikasi ilmiah berbicara ya, hasil seperti itu. Itu berikutnya itu dari pengertian literasi. Berikutnya hakikat literasi itu jadi sebagai paradigma baru dalam memaknai literasi pada pembelajaran. Itu ada literasi media, ada literasi komputer, ada literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita harus pahami tentang literasi, ternyata sangat luas ya. Di media sekarang itu media online sangat benar-benar luar biasa, literasi itu bisa dikembangkan bahkan berpenghasilan ya, cuan kalau gitu Maya, cuan-cuan ya. Itu hakikat berliterasi
di masyarakat itu ada 5 verba, yaitu 1, memahami, yang kedua, memahami tahu ya, tidak hanya hafal tapi paham gitu apa yang kita baca. Kedua, melibati bagaimana kita bisa berbaur dalam suatu hal yang kita baca, lalu menggunakan hal-hal yang kita baca atau lingkungan yang kita baca, menganalisis bagaimana memecahkan suatu permasalahan, dan mentransformasi teks. Jadi kalau kita menulis buku jangan langsung copy paste, ya itu gampang kalau gitu mah ya, kita materi apapun bisa copy paste. Tapi kan setiap orang itu memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda dalam menuliskan. Makanya ketika kita menulis itu orang akan mengenal kita dari karya tulis kita. Jadi orang tahu, oh ini mah pasti ciri khas Chairil Anwar puisinya. Oh ini mah ciri khas Fahimah dalam membuat cerita novel gitu kan. Kalau pernah ya baca novel ya, itu berbeda-beda, setiap orang itu punya karakter yang berbeda gitu ya. Siapa yang Laskar Pelangi itu ya, itu beda, ciri khas dia adalah saintis tapi lingkungan itu diceritakan sampai ke agama dan lain-lain gitu ya. Itu setiap orang memiliki karya yang berbeda dan karakter. Apa sih tujuan literasi? Berikutnya boleh dilihat teh. Itu hakikat literasi udah tahu ya tadi. Nah, tujuan literasi itu pastilah semua tindakan kita itu ada tujuan. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Masyarakat itu kan banyak ya, ada ibu rumah tangga, ada seorang bapak, ada lain-lainnya, ada anak-anak, mereka yang sekolah dan tidak sekolah, sehingga bisa memiliki informasi yang bermanfaat gitu, baik tadi secara media sosial dan hal-hal lain yang berkaitan dengan literasi. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan. Orang yang sangat pandai berliterasi, dia itu bisa mengambil keputusan yang tepat dari informasi yang dibaca. Ya, tidak sembarangan kita nge-share, tapi kita ini benar nggak sih? Ini hoax bukan sih gitu ya? Itu mungkin meningkatkan tingkat pemahaman. Kadang ibu juga kalau ada berita suka share, padahal itu nggak boleh, harusnya kita baca dulu ya kita. Karena kalau kita nge-share orang, oh itu saya percaya sama orang ini udah biasa berliterasi. Tapi kan kalau kita nggak ini salah kaprah, nanti orang lain jadi salah juga ya. Jadi kita juga ketika orang mendapat sharing dari orang lain, dibaca dulu ini apa, betul nggak iklannya dari apa gitu. Jangan asal di-share ulang. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan seseorang memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Betul. Orang yang suka berliterasi atau membaca dari beragam ilmiah itu bisa, oh ini betul, oh ini tidak sesuai, ini sesuai dengan fakta atau enggaknya. Karena dia orang literat, dia memahami suatu karya tulis dalam perbandingan ya. Yang berikutnya, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Ada yang pernah ini kan, punya masalah ya, misalkan Pak Hima tuh atau misalkan Anissa punya masalah putus cinta misalnya. Nah itu kan biasanya orang yang lagi putus cinta atau patah hati itu orangnya suka puitis ya, sehingga menuliskan dalam bentuk tulisan yang luar biasa. Oke, saya cek dulu ini logat. Jadi biasanya kalau orang yang curhat itu, tapi orang yang berliterasi biasanya lebih bijak orangnya, betul nggak? Coba, Pak Ima, betul nggak? Orang yang punya masalah terus dia tuliskan dalam bentuk tulisan akan lebih bijak, betul nggak? Betul, Ibu, betul. So, kalau kita misalkan lagi ada masalah, tuliskan dalam kertas, biasanya itu menjadi malah kita yang nanya di kertas, tapi kita malah jadi bijak gitu. Kadang orang-orang ada yang bikin di Facebook itu dia membuat kata-kata padahal itu buat nasihat dirinya, bukan buat orang lain. Tapi orang kadang sensitif, pas saya tuh kita kan macam-macam, makan kita jangan GR kalau di Facebook ada yang bikin status teman kita, itu ke saya, padahal itu buat dia sendiri, buat nasihat diri. Itu bisa saja menyampaikan suatu kritikan juga ya, tapi dengan cara menasihati diri sendiri. Itu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti udah tadi, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Orang yang membaca dan menulis itu biasanya ya tergantung orangnya sih ya. Ada yang membaca menulis hanya untuk menulis aja untuk apa, tapi ada yang emang membaca itu untuk belajar. Seorang penulis belum tentu dia emang pakarnya, tapi dia bermaksud menulis itu untuk belajar. Kayak Bu Hati itu orang sains ya, tapi menulisnya puisi, novel, sejarah, keterampilan. Karena apa? Pengen belajar. Dengan menulis aku belajar, aku berpetualang gitu ya. Tapi berdasarkan sumber literasi yang ada, apa itu buku online yang benar-benar fakta dan relevan ya sumber-sumbernya. Gitu ya. Jadi menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas.
Sebenarnya dari zaman dulu juga udah ya sering baca buku, malah zaman dulu mah buka-buka buku sering ya pelajaran. Sekarang malah jadi online, medianya digital gitu ya. Yang berikutnya membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang hingga lebih bermanfaat. Jadi dengan membaca orang bisa mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Berikutnya manfaat literasi itu menambah perbendaharaan kata atau kosakata. Nah, Fahima kalau pingin bikin novel atau teman-teman lainnya pandai-pandailah membaca, rajin membaca, insya Allah kata-kata itu akan dengan sendirinya tanpa baca kita bisa mengungkapkan ini ya kata-kata yang ya sesuai kayak seperti buku. Tapi gini ya, ketika kita sering baca, kita tidak akan seperti buku itu, tapi ada bahasa sendiri akan diserap oleh kita. Kita tiba-tiba mengeluarkan bahasa sendiri yang sesuai dengan karakter kita. Itulah manfaat dari berliterasi atau membaca. Itu uniknya. Kemampuan mendapat berbagai wawasan dan informasi baru pastinya mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Jadi tidak akan cepat tua ya. Biasanya itu tidak cepat pikun. Kalau kita ingin menolak pikun ya banyaklah membaca atau belajar, itu otak itu kan terus bekerja untuk karatan ya, istilah nama untuk karatan. Jadi mengkaratan kan rusak ya. Tapi kalau kita terus diolah di ini, insya Allah otak kita itu, tapi jangan terlalu berat juga sih, nyantai aja lah, jangan terlalu ini, asal jangan sampai kita jarang digunakan otak kita. Mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik, apakah itu bijak, apakah itu lebih banyak hati-hati dalam menyikapi suatu permasalahan atau tindakan ya, walaupun kepribadian itu macam-macam ya, ada yang pemarah, ada yang pendiam. Yang pemarah tadinya pemarah bisa menahan diri, tapi ada juga yang pendiam bisa lebih aktif dengan membacanya itu berliterasi. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Betul, ketika membaca kita kan ada proses apa sih maksud kata-kata ini, kecuali kalau kita tidak memaknai atau tidak memahami, bisa aja hanya lewat ya. Tapi ada tipe orang pembaca itu, ada yang hanya selewat, ada yang pelan-pelan membaca ya. Coba yang tipenya pembaca tapi pelan-pelan baca siapa? Coba, Cung. Lama baca tuh. Kayak gini ya, ibu tuh lagi baca kontak WA, pesan dari grup gitu. Kalau ibu sama suami, itu tuh ibu suami mah pelan-pelan bacanya, tapi dia paham gitu. Kalau ibu mah kan lewat inti aja gitu ya. Jadi tipe orang tuh beda-beda. Kalau suami memahami maknanya apa maksudnya. Kalau ibu kan intinya aja, oh maksudnya ke situ aja. Jadi emang beda-beda tiap orang dalam memahami bacaan. Ada yang dipahami langsung, ada yang seperti ibu tipenya cuma lewat gitu ya. Itulah. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang pastilah. Itu daripada kita ngehuleng nggak baca apa-apa, kalau baca kan oh ini maksudnya apa ya gitu. Jadi kan itu membantu daya fokus juga. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah, itu jadi pastilah nanti kalau teman-teman rajin baca, pasti bakal berbeda lah. Kata-kata pun akan semakin bijak atau berusaha merangkai kata-kata itu dengan kata-kata yang diksinya itu indah gitu ya. Puisi singkat, padat, namun nonjok. Kalau udah memahami diksi puisi ya, orang puisi. Apalagi komunikasi ya. Komunikasi itu ada komunikasi bahasa atau gerakan ya? Nggak hanya ini kan? Iya, bahasa nonverbal, bahasa verbal. Memahami orang kan dengan gerakannya, oh itu dia lagi galau, itu dia lagi marah, oh itu dia lagi orang kepribadiannya dia tipenya enggak atau pelin-pelan, oh dia teguh pendirian. Orang yang pendiam biasanya itu lebih banyak diam, tapi kalau sekali marah langsung jebet gitu kan. Orang yang periang maksudnya orang yang lebih cerewet kayak Bu Hati, kalau marah ya marah, kalau ini itulah. Jadi selalu sesuai dengan ininya gitu. Sekarang jenis-jenis literasi. Coba lihat teh, jenis-jenis literasi. Berikutnya, yang baru, boleh. Teh Fahima, lembar berikutnya ke bawah. Jenis-jenis literasi, ada satu literasi dasar, di mana kemampuan dasar seseorang dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Ini untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca. Ya, itu kalau kalian ingin jadi literat, harus dari literasi dasar dulu. Teh Fahima, boleh ke bawah lagi? Itunya scroll-nya, PDF-nya, boleh ke bawah kan? Maaf Bu, bukan sama saya, sama operator. Nah itu tuh Bu, sudah.
Operator ya, jenis-jenis literasi ada literasi dasar. Kalau literasi dasar pastinya itu harus sudah bisa sebelum ke berikutnya. Itu bagaimana dia membaca, itu baru dasar ya. Membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Baru membaca, itu baru dasar. Standar orang harus bisa dulu. Kan tidak semua orang suka membaca ya, apalagi menulis. Tapi karena kalau PNS itu tuntutan pegawai negeri, dia menjadi menulis itu terpaksa ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau ibu udah hobi ibu, jadi mendengarkan dan berhitung. Nah, banyak orang yang tipenya tidak mau mendengarkan ya. Kalau orang berceramah, malas ngobrol aja. Ada kalau ada rapat guru rapat itu ramainya lebih dari siswa. Nah, kenapa ini guru kalau rapat pada ramai, tapi kalau kayak siswa juga sama ya. Itulah literasinya mungkin harus dipahami dulu literasi dasarnya. Yang kedua, literasi perpustakaan di mana kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi contohnya apa ya? Novel ya, puisi, cerpen, apalagi banyak hal ya. Yang berikutnya kalau non-fiksi ada buku mata pelajaran, ada kumpulan-kumpulan esai dan lain-lain yang tidak lebih ke tidak ke sastra gitu ya. Ini literasi perpustakaan harus dibedakan ya, memahami cara menggunakan katalog dan indeks. Jadi harus tahu seorang literat itu harus tahu menyimpan di mana perpustakaan yang harus menyimpan buku-buku yang sesuai dengan kategorinya. Serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis penelitian. Nah, kalau menulis jangan asal-asalan. Ada yang bilang gini, orang sastra, nulis mah nulis aja, nggak usah bikin judul dulu, biar aja nulis aja seenaknya kita. Sehingga nanti kalau judul mah terakhir aja. Mungkin beda konsep ya. Kalau Bu Hati tanya dulu, nulisnya mau apa? Oh, saya mau cerpen. Kan beda sama novel ya. Kalau cerpen berarti bikin kerangka tulisan. Oh, saya mau bikin opini. Coba kita browsing. Gimana cara membuat opini? Gimana membuat artikel populer? Bagaimana membuat artikel ilmiah? Itu bisa di browsing sekarang mudah sekali. Dan kebanyakan orang copy paste, kalau dites plagiarisme mereka banyak plagiatnya gitu karena copy paste tadi. Dan caranya teman-teman jangan langsung copy, langsung dipaste, tapi kalau bisa mah kalau supaya tidak kena plagiasi itu diketik ulang, bahasanya diubah atau di ATM, amati ATM itu apa? Tiru modifikasi ya. Modifikasi tapi dengan hasil penelitian kita atau berdasarkan ide pikiran kita. Yang berikutnya literasi media, di mana mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik, media cetak, majalah, artikel, dan lain-lainnya, dan memahami cara menggunakan setiap media tertentu. Alhamdulillah Bu Hati udah punya media ya, medianya itu satu ada buku ya, penerbitan buku, ada penerbitan majalah, majalah itu untuk artikel-artikel ya, ada penerbitan jurnal ya, itu. Berikutnya ini literasi teknologi, ini kemampuan memahami hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware, software, mengerti cara penggunaan internet. Ini Zoom ini salah satu literasi juga ya, bagaimana mengumpulkan orang, bagaimana membuat poster, nggak susah, nggak gampang ya, Faima ya, bagaimana menyimpan nama setiap orang, menghubungi orang, itu kan wah. Luar biasa, Bu. Nanti pagi-pagi ya, jam 7 ya acara ya, Bu Hati lupa ngajar, udah sore ada lomba nih, malam mah ada lomba bulu tangkis, jadi Bu Hati minta lebih duluan gitu kan. Ya itu jadi subhanallah itu ya apa yang direncanakan ternyata bisa berubah karena ada hal-hal lain juga ya. Itu namanya teknologi, mulai dari Zoom, menyiapkan orang, bagaimana berkomunikasi, mengajak pemateri, bagaimana mengajak teman-teman dengan bahasa yang komunikatif pastinya ya, tidak seperti apa enak dipandang gitu. Itu trik-trik dalam copywriting ya. Faima udah belajar copywriting? Belum, Ibu. Iya, copywriting itu mengajak, bukan hanya jualan ya, tapi mengajak orang bagaimana suka dengan tulisan kita gitu ya. Pemikiran kita, itu namanya copywriting. Nanti belajar di komunikasi. Nah, berikutnya literasi visual, di mana pemahaman yang lebih kemampuannya dalam menginterpretasi, memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Jadi kita itu harus bisa membuat, ingin menyampaikan suatu pesan tapi dengan gambar, biasanya poster ya. Poster atau suatu media apa maksudnya untuk menyampaikan suatu pesan dari pembuat itu. Ada orang kan yang memberikan kata-kata cinta lewat permen kiss, I love you gitu ya, gitu kan itu literasi visual ya. Nah, berikutnya silakan
Lanjut, prinsip-prinsip literasi. Nah, prinsip literasi itu ya menurut Kaylen Bells itu tahun 2019, satu, bersifat berimbang, di mana berdasarkan kebutuhan yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi si sekolah itu harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dan membaca variasi bacaan. Jangan hanya bacaannya masakan aja, novel aja. Kan novel bosan ya, semua buku novel semua, kan tidak semua orang suka novel. Kayak Bu Hati nggak suka novel, ya. Tapi Bu Hati senang ke keterampilan, ke sains, kan beda-beda tiap orang. Jadi kalau literasi itu menyajikan beragam jenis-jenis yang disukai orang ya, harus bisa merangkul semua kalangan gitu ya. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Prinsipnya ya, di mana setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi, di mana diskusinya itu terbuka, memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir kritis ya. Walaupun berbeda, tapi kita dapat bebas mengungkapkan pendapat, tapi tidak pakai kekeh, tetap menghargai orang lain dalam memberikan pendapat. Karena manusia punya otak yang berbeda dan keinginan berbeda, juga latar belakang berbeda. Terus berlangsung dalam suatu kurikulum, di mana kalau kita mau menerapkan literasi, sesuaikan dulu dengan kurikulum yang sedang berlaku. Sekarang kurikulumnya apa coba? Merdeka ya, kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka di mana dosen atau guru itu hanya memberikan peluang atau tempat, sarana prasarana dan media motivasi sehingga mereka hanya memberikan itu dan mahasiswa yang memanage semua pembelajaran. Jadi nggak hanya ceramah terus kan, bosan juga ya siswa ya. Tapi kalau dengan memanage sendiri, mereka belajar bagaimana menemukan suatu penemuan dalam pembelajaran, lebih interaktif. Berikutnya, pentingnya keberagaman, di mana sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan. Ketika ada sesuatu karya literasi, kita harus memberikan apresiasi di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia. Ya, banyaklah. Jadi, prinsip literasi itu pertama berimbang, sesuai kebutuhan dan menyeluruh. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting, yaitu terbuka dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum atau kebijakan. Yang keempat, adanya keberagaman. Berikutnya, arti penting literasi dalam pendidikan. Coba, operator silakan, lanjut. Kenapa sih penting sekali literasi itu bagi pendidikan? Ini kenapa sangat penting? Karena literasi itu sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, juga pengalaman, di mana ini literasi itu seperangkat keterampilan nyata, di mana siswa itu harus terampil bagaimana kognitif dalam membaca, menulis, dari teks yang dibaca dia, bagaimana dia dapat mengolah menjadi suatu karya baru dari literasi itu ya. Jadi tidak hanya menerima, tapi dia itu harus bisa menghasilkan pemikiran baru atau karya-karya inovatif baru dari literasi. Nggak hanya menerima, menghafalkan, gitu. Jadi tapi harus yang baru gitu. Ada penemuan. Literasi itu hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat. Karena sifatnya untuk ranah yang sangat luas. Jadi sangat luas banget ya. Pendidikan itu dari literasi penting sekali. Berikutnya, literasi itu tingkatkan di sekolah, di mana kemampuannya dapat berupa kemampuan membaca, menulis, dan prioritasnya di dunia pendidikan ini dapat diajukan sebagai pengetahuan informasi, misalnya membaca koran atau majalah. Biasanya kan beda ya koran sama majalah ya. Kalau koran itu berita harian, kalau majalah itu ada pendidikan, ada lain-lain ciri khas berdasarkan majalahnya majalah apa dulu ya. Ada cover boy, ada majalah untuk remaja, ada majalah Islam berdasarkan kategorinya. Nah, ini juga pentingnya literasi juga, dengan membaca juga kita bisa mendapatkan hiburan ya. Di mana siswa tidak fokus pada buku pelajaran, tapi dia baca cerpen, novel, di mana itu kan kejadian-kejadian kadang ada terjadi pada seseorang ya, yang menjadi hikmah buat mereka jalani gitu ya. Jadi dengan membaca kita itu mampu memenuhi tuntutan intelektual, meningkatkan minat terhadap suatu bidang, juga mampu meningkatkan konsentrasi kita ya. Nah, kalau di sekolah pastinya meningkatkan budaya. Juga kalau di Permendikbud, penumbuhan budi pekerti juga sangat penting sekali melalui literasi, di mana diterapkan
buku-buku bacaan ya, ada buku pelajaran, buku-buku sastra, dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan agar mereka itu dari membaca bisa lebih baik lagi. Berikutnya Teh, ke karya anak negeri, silakan operator. Silakan lanjut ke bawah. Terus itu udah tadi, lanjut. Nah, ini karya anak negeri. Karya anak negeri ini yang di atas dulu ya. Boleh yang di atas dulu. Nah, itu Ibu punya teman-teman nasional nih, ada di Gorontalo, mereka menulis 23 buku ya. Jadi ada pengawas, ada kepala sekolah, mereka menulis berdasarkan kebutuhan mereka atau penemuan mereka. Ada yang pengawas untuk sekolahnya menuliskan, ada guru dalam kelasnya. Terus ada juga sahabat di Papua, mereka juga ikut menulis puisi kemerdekaan, di mana Bu Hati suka mengadakan puisi-puisi persahabatan Indonesia ya. Itu ada dari Sabang sampai Merauke itu ada yang ikut ya, sampai Papua ya itu ya. Jadi ada juga yang di bawahnya yang ada kelinci, itu karya anak-anak SD ya. Itu mereka menulis hasil pemikiran mereka. Berikutnya bawahnya boleh, silakan di bawahnya. Itu ini namanya ke bawah ya, itu namanya peta ajaib Ucup. Yang atasnya nah ini awalnya seorang siswa namanya Trio ya, dia membuat buku namanya Bu, saya ingin bikin buku tentang imajinasi apa? Nah itu membuat imajinasi, ini karya anak IPB ya, dia kelas 3 SMA dulu membuatnya. Dia membantu ibu membuat ilustrasi ya, bagaimana si anak siswa amanah kelas 3 SMP kelas 8 saat itu dia membuat cerita tentang Ucup. Awalnya ibu tolong dong kamu bikin buku tentang sesuai seperti Conan, tahu Conan? Conan? Nah, Iya, bikin Bu, Detektif Conan. tapi ibu pingin kamu bikin suatu karakter tapi orang Sunda. Wayahna namanya Ucup, tapi ini wajahnya wajah Cina deh, wajah Jepang ya, karena dia tapi ini wajahnya seperti penulisnya, sesuaikan dengan penulisnya, tapi wajahnya sesuai dengan penulis. Jadi itu karya luar biasa, dia bercerita ketemu Anoman, di mana ibu mengarahkan, coba kamu bisa berpindah tempat dari peta ajaib, ketika kamu membuka peta ajaib, kamu menuju satu tempat, langsung kamu menuju tempat itu. Kemarin dia menuju ke Anoman. Nah, berikutnya ke pulau lain yang dia jelajah berdasarkan sejarah, karena alhamdulillah ini baru 2 buku publis ya. Jadi proses nanti publikasinya mungkin ada penghargaan anugerah membuat buku juga ini, dan ilustrasi yang luar biasa dari karya kelas 3 SMA ya. Sekarang di IPB kuliah dia. Namanya Nisa. Berikutnya di bawahnya Teh. Nah, jadi di bawahnya boleh operator silakan. Nah, ini karya tentang Gunung Puntang ya, Radio Malabar. Kalian tahu Radio Malabar? Gunung Puntang ya. Yang di atas nih. Di atas dulu. Di atas dulu boleh. Sebelumnya judul sebelumnya itu yang Radio Malabar ini, kalau teman-teman ingin tahu, itu di Malabar itu di Gunung Puntang itu radio terbesar se-Asia Tenggara. Itu dituliskan oleh seorang seorang pustakawan namanya Mang Yayat, tukang tahu ya. Tapi dia udah mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi, motor besar ya. Motor apa sih nggak tahu, pokoknya mah jadi karena dia tukang tahu tapi bawa buku, jadi masyarakatnya membaca buku lewat dia jualan tahu, diam di lapang, mereka beli tahu sambil baca buku. Dia menulis tentang Gunung Puntang, di mana Gunung Puntang ini menjadi salah satu dulunya kotanya orang Belanda ya. Wah, mereka ramai sekarang kereta api. Ibu baca ininya, wah foto-fotonya banyak banget. Sekarang ada yang kolam cinta, tahu ya? Kolam cinta di Gunung Puntang. Ternyata ibu membuat novel juga, judulnya Geotika, Cinta Geotika dan Adat. Jadi orang Belanda dengan orang Gunung Puntang. Nanti tunggu aja karyanya lah. Nah, itu karya siswa juga, itu aditif dan adiktif, tahu ya? Tahu ya? Pernah belajar aditif? Pernah. Itu narkoba. Siswa membuat komik, mereka membuat komik dan cerita. Ini anak kelas 3 SMP 3 Cimahi. Mereka membuat buku bertim-tim, tajat aditif, jadi karya buku. Itu literasi, bagaimana mereka mengubah bacaan menjadi karya komik. Ada juga puisi dan cerita strategi dongeng. Berikutnya, silakan ke bawahnya.
Nah, ini karya-karya teman nasional yang Ibu kumpulkan, ada tentang puisi Corona, pertama kali Corona, Ibu mengumpulkan, siapa mau ikutan silakan. Tentang PJJ silakan. Ada esai antologi COVID, ada esai Sang Guru, bagaimana di Hari Guru membuat tulisan berupa esai. Alhamdulillah itu berkumpul semua penulis ya. Dan berikutnya ada majalah, itu majalah Saung Literasi Hati. Teman-teman bolehlah mahasiswa mau nuliskan pengalaman tulisannya boleh di majalah ya. Nanti bisa diterbitkan sama Bu Hati, boleh menurut Pak Hima, ke Pak Hima nanya, Pak Hima mau nulis nih tentang komunikasi, tentang anak, tentang apa, boleh lah. Asal jangan copy paste, nama kata Ibu dimodifikasi jadi karya tulis. Ada juga jurnal pendidikan, itu teman-teman tuh boleh tuh yang jurnal pendidikan Saung Literasi Hati, itu publikasi artikel penelitian ya. Dimana kalau teman-teman nanti punya skripsi beres, nah, boleh nanti jadikan artikel penelitian, skripsinya diubah jadi artikel. Itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, berikutnya ada lagi. Oh, referensi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hati Nurrahayu telah menyampaikan materi kedua. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Pada pemateri pertama, mengambil judul Pembiasaan Literasi pada Remaja. Kesimpulan dari materi tersebut adalah karena selain itu, membaca juga memiliki beberapa manfaat lainnya, seperti mengurangi tingkat stres, meningkatkan jumlah kosakata, meningkatkan kemampuan berpikir, analitis yang membantu menilai secara objektif. Fenomena sosial di masyarakat berwawasan luas sehingga dapat menjadi orang yang memahami perbedaan. Dan yang terpenting adalah tentang pentingnya pengetahuan dan dengan demikian pengembangan kompetensi diri dengan mengembangkan zaman. Dan pada materi kedua yang berjudul Pengaruh Literasi pada Pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa menurut UNESCO, pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang paling umum dari literasi adalah kesepakatan keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif, membaca dan menulis terlepas dari konteks UNESCO. Menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang, dan kemampuan literasi dapat diliterasikan berupa kemampuan membaca, menulis, harus menjadi prioritas utama. Banyak manfaat yang didapatkan dari hasil membaca. Dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan. Misalnya, dengan membaca kita juga bisa mendapatkan hiburan seperti membaca cerpen, novel, dan lain-lain. Dengan membaca, kita mampu haru buku pelajaran, bisa juga buku-buku sastra seperti cerpen dan novel ataupun komik lainnya. Kedua pemateri ini telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Izin bertanya boleh? Boleh. Ini mungkin akan sedikit beranak ya pertanyaannya, maaf. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Sidik. Nah, saya ingin bertanya, sekarang posisi literasi Indonesia itu ke-61 kalau nggak salah dari 70 negara. Nah, kenapa literasi di Indonesia itu sangat rendah sampai masuk urutan ke-10 secara internasional, 10 dari bawah ya, bukan 10 dari atas. Nah, terus juga tadi Bu Hati itu menerangkan tentang copywriting. Nah, setahu saya kalau copywriting itu seseorang pengusaha atau seseorang marketing misalnya dalam online itu kan mereka tidak perlu menuliskan banyak-banyak terlalu katanya buat menjelaskan kepada konsumen. Itu kan hanya menuliskan kode, nanti si pesan tersebut yang banyak yang sudah dibuatkan oleh
yang dagang itu sendiri akan muncul seperti itu Bu. Kalau menurut saya copywriting, kenapa saya pernah mengalaminya gitu. Nah juga ada satu lagi pertanyaannya, dari memecahkan masalah apakah benar gitu Bu termasuk ke dalam literasi. Nah berarti orang Indonesia juga kan udah dalam sehari-hari dari segi berbicara, dari segi mencari solusi, ataupun dari bekerja, menulis kayak membuat proposal, kayak makalah gitu, itu kan termasuk ke dalam literasi juga. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan pertama. Orang Indonesia udah melakukan literasi setiap harinya, kenapa bisa sampai ke masuk 10 besar terbawah di dunia? Begitu Bu. Terima kasih. Yang menjawab siapa ini? Anissa. Ibu aja, Bu. Ibu aja. Tadi pertama apa ya? Copywriting ya. Copywriting itu tadi Ibu ada teksnya ya, ada materinya copywriting. Jadi ada jenis-jenis copywriting, ada 5 jenis. Nanti ya nggak usah dibahas di sini lah. Jadi bagaimana caranya orang tertarik dengan apa pemikiran kita, nggak hanya aspek untuk jualan juga menurut Ibu ya. Karena misalkan dalam konten-konten suka ada kan lihat konten-konten dakwah ya. Mereka tertarik, oh saya suka sekali. Oh, jadi nggak hanya bisnis, nggak hanya menurut saya, menurut Ibu, nggak hanya berupa untuk jualan saja. Kan dakwah juga perlu copywriting ya, hal-hal yang menarik, sesimpel mungkin, hanya dengan gambar dia tersentuh, nggak lihat gambar alam, video sedikit tapi ada musik, kena gitu kan, tersentuh. Kayak gini, kayak yang punten ya, kayak donasi-donasi anak yatim. Tapi emang yang fakta ya, yang fakta juga ada ya, itu yang fakta. Jadi ketika dia tersentuh, akhirnya orang mau bersedekah kan. Ketika ada hewan kurban kayaknya itu kan jualan juga ya. Bagaimana ketika mereka melihat hewan kurban, lalu tersentuh, oh iya saya mau berkurban, ternyata kurban itu semuanya tidak ada yang dibuang oleh Allah ya, sampai ke bulu-bulunya, kuku-kukunya juga sangat menjadi pahala gitu ya. Nah itu jadi, oh mau beli hewan kurbannya ke situ juga untuk anak yatim juga, itu kan copywriting juga berkaitan dengan ajakan untuk mereka mau berkurban dan lain-lain. Selain dari jualan, jadi ada nanti materinya Ibu share di grup ya tentang copywriting. Terus yang tadi yang masalah urutan keberapa, saya nggak peduli dengan masalah urutan itu ya. Siapa yang menilai kita nggak tahu kan. Mungkin yang mengisinya orang-orang yang nggak cara baca, kan kita nggak tahu. Mungkin dari laporan-laporan perkuliahan atau apa, bisa jadi Allahu alam ya. Ya berarti intinya mah Indonesia harus merubah diri aja, berliterasi aja. Gimana itu pemecahan masalah menjadi salah satu kata tadi ya, tadi literasi. Karena pemecahan masalah itu sebelum memecahkan masalah, misalkan judul gini ya, misalkan PTK ya, penelitian tindakan kelas, upaya meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui membuat cerita deskripsi. Nah, misalkan pemecahan masalahnya satu, bagaimana indikator apa yang digunakan untuk mencapai keterampilan. Itu kan berarti kita harus mencari indikator keterampilan itu harus sesuai dengan teori-teori kan, teori-teori yang pernah dilakukan orang lain. Apa itu keterampilan menulis? Satu, pertama membaca, yang kedua melakukan pemikiran, yang ketiga berdasarkan literasi yang berbeda, misalkan buku, sosial, majalah, apalah. Itu namanya keterampilan menulis ya. Kalau menulis kan tidak langsung narik, gitu kan. Tapi ada proses membaca, berpikir, oh ini cocok nggak ya, gitu kan. Pemecahan masalahnya. Terus kalau pemecahan masalah dari peningkatan tadi, yang kedua, materi apa yang akan diberikan? Berarti materinya itu tentang membuat teks deskripsi mungkin ya. Tes deskripsi berarti kan sebelum kita membuat konsep apa itu tes deskripsi, kita membaca dulu kan, berliterasi dulu. Oh, literasi. Tes deskripsi itu apa-apa, manfaat, fungsi, tujuan, jenis-jenisnya, cara membuatnya, cara efektif membuat tes deskripsi. Jadi kan harus literasi juga kita dalam memecahkan masalah. Terus yang digunakan di kelas apa? Kalau ketika penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu kan harus sesuai dengan tempat kita mengajar. Kalau PTK ya, PTK itu tidak eksperimen. Kalau eksperimen mah kan secara acak ya, kita pakai kocok di mana bukain, wah sekolahnya sekolah lain nih. Tapi kalau PTK kelas kita mengajar, kita melakukan penelitian hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam kelas tertentu. Itu pemecahan masalah pastinya diurutkan dari masalah yang ada, kita urutkan,
dan kita bandingkan dari beragam literasi yang diperoleh, itu pastinya sangat berkaitan dengan literasi. Makanya literasi itu sangat penting dalam pendidikan itu tadi ya, dalam memecahkan permasalahan pendidikan. Itu yang Ibu tahu ya. Ya kan yang bertanya tadi siapa ya? Ahmad ya? Terima kasih Ahmad, pertanyaannya hebat. Selanjutnya, Yang bertanya dapat hadiah satu ini ya. terima kasih Bu Hadi. Nanti dikirim. Ya. Baik Bu, ditutup saja. Ada yang bertanya lagi nggak? Sok, silakan. Tanya lagi nggak? Dapat hadiah. Sok, dua lagi. Billy katanya Bu. Sok, silakan. Billy boleh? Boleh, boleh. Mau bertanya Ibu? Silakan. Ini ya. Ini penting nggak? Nah, ini karya dosen ya, karya dosen Ibu terbitkan. Silakan. Itu yang kedua, pertanyaan kedua silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bila Ditya Priyandika. Ibu izin bertanya, di tengah era modern seperti ini kan bagi masyarakat itu mengasah kemampuan digital sangat penting. Apalagi tadi Ibu menyampaikan yang namanya keterampilan dalam membaca atau berliterasi kayak gitu kan. Terus Indonesia juga kan namanya dipenuhi oleh anak-anak yang notabene itu pintar dalam akademiknya gitu ya Bu ya. Terus di riset juga nunjukin 64% kalau penduduk Indonesia itu hampir mengakses dunia maya gitu kan. Nah, tadi ada garis besarnya yang Billy tarik juga mengenai pendidikan atau materi yang Ibu sampaikan itu yang namanya urgensi pendidikan. Nah, pertanyaannya Pertanyaannya, seberapa pentingkah digital urgensi literasi pendidikan di era revolusi 4.0 seperti sekarang ini, Bu? Karena Billy lihat juga mereka sering membaca, sering melihat berita, tapi mereka juga jarang nangkep apa yang mereka dapat di sosial media, terus nggak mereka realisasikan secara baik gitu. Jadi artinya apakah penting gitu di era-era modern seperti ini mengenai urgensi pendidikan, terutama literasi di era revolusi 4.0 seperti ini, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Billy. Wah, sangat penting banget ya. Makanya ini yang tua-tua seperti Ibu udah tua ya, usia 42 tahun ya. Tapi sekarang ternyata harus kita lebih melek juga dunia digital ya. Karena sekarang yang mereka sukai, yang sering dibuka adalah TikTok video snack ya gitu ya, bikin status-status yang kepala rubuh ya. Nah, gimana caranya supaya kita memahamkan atau memberikan kemanfaatan dalam digital yang mereka gunakan untuk membaca tapi bermanfaat. Ya itulah pentingnya kayak kalian ilmu komunikasi kan pasti harus tahu semua lah apa menggunakan media-media buku, cetak ataupun media online. Jangan hanya terdiam, termenung, jangan ya. Tapi ketika itu kalian harus bisa membuat teks-teks bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang ingin kalian sampaikan dalam bentuk tulisan sederhana. Tong panjang-panjang teh mun iklan banyak kok cukup gambar menarik. Apa sih itu? Jadi kan membaca ada teksnya. Jadi perlu sekali ini digital itu literasi di digital bagaimana mengajak teman-teman kita yang biasanya terbawa arus ya itulah banyak ya gimana biasanya Facebook itu status-status ya biasanya TikTokan itu gambar-gambar malah perempuan joget-joget kepala rubuh zaman baheula mah kikieuan ya sekarang udah jarang ya paling status pribadi gitu ya banyak main-main ginian finger gitu ya. Nah, gimana caranya supaya orang itu menyukai apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka, menyukai berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi dengan cara memberikan, biasanya orang itu kalau tertarik itu kalau kena ke mata, kena ke telinga, kena ke hati gitu, baru tertarik. Nah, gimana caranya menggunakan media digital bisa merangkum semua itu bisa sampai terlibat sehingga mereka tertarik untuk membaca atau menggunakan digital ya. Kalau buku kan udah jarang sekarang ya, udah jarang dibuka, tapi masih banyak orang yang suka dengan buku karena tidak semua orang suka dengan dunia laptop atau HP gitu ya.
Jadi kita bisa merangkul semuanya, mulai dari digital sampai ke buku juga. Kayak gini kan, ini ada yang digitalnya ada, tapi orang-orang saya senang bukunya aja. Digital mah kalau HP hilang ya hilang bukunya ya. Tapi ya tahu kalau banjir, kalau buku hilang ya banjir kena banjir basah. Tapi kalau digital juga ada. Tapi kan tergantung gitu kebutuhan kita. Tetap sekarang Ibu membuat cetakan majalah, kan majalah kebanyakan online ya. Tapi apa Kak? Nah, majalah itu ada cetak Ibu sengaja bulanan ya, bulanan terbit. Jadi berita-berita. Mungkin nanti mahasiswa ini kegiatan di sini bisalah nanti diberitakan sama Ibu bulan apa sekarang? Bulan Juli ya. Nanti masuk berita ya kegiatan kita ya. Ada posternya, ada teman-teman nanti masukkan dalam bahasan majalah kita ya di bulan Juli ya. Insya Allah Ibu masukkan beritanya di sini. Ini bulan Januari. Bulanan kita hadir, kita ini kan publikasikan dalam majalah. Karena majalah cetak juga butuh karena orang itu ada yang suka baca buku ya, itu seperti itu. Jadi Ibu mengembangkan orang lain sudah pada nggak suka dengan cetak, Ibu malah mengembangkan cetak zaman sekarang. Itu mungkin sangat perlu sekali Billy, baik secara digital maupun cetak sekarang perlu banget karena tidak semua orang menyukai dunia digital gitu ya. Tapi yang digital gimana caranya kita memberikan aura atau seorang komunikasi, misinya harus jelas itu. Bagaimana cara saya bisa komunikasi, menyampaikan misi saya dari ilmu komunikasi agar orang-orang tidak terpengaruh oleh negatif, tapi yang negatif itu bisa dihapus dengan hal yang positif dari kita. Begitu ya, Billy ya. Masalah penilaian itu mah berapa persen mah kita nggak usah inilah, biar aja kita mah lakukan aja perubahan. Yang penting sekitar kita bisa ini aja. Jangan sampai tidak bisa dirubah oleh kita gitu ya. Hal-hal sederhana aja kita lakukan. Mungkin itu, Billy. Terima kasih ya, Bill. Nanti minta alamat ya ke Billy ya. Siapa turun Ibu? Satu lagi siapa? Satu lagi. Ibu Ini buat Ibu waktunya. Udah habis. Iya, Bu. Mohon Masuk. maaf. Cukupkan saja tanya jawabnya, Bu. Ya, silakan mau ada lagi mangga kalau udah ayo. Waktunya sudah mepet sekali. Yap. Baik, ditutup saja. Para hadirin sekalian, selanjutnya pemaparan materi sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Saya sebagai moderator, Mani Rahmawati, saya pamit undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata pada aktif semua ya. Banyak banget pertanyaan yang luar biasa gitu kan. Dan jazakillah khair kepada Ibu Hati yang telah memberikan bukunya secara sukarela gitu ya. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Fahima dan teman-teman izin untuk menutup webinarnya ya. Terima kasih. Dan untuk sertifikat nanti akan saya kirim di grup. Sekali lagi terima kasih banyak atas menyimak dari awal sampai akhir webinar ini. Saya tutup dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bareng nggak? Boleh ya.